Oke, nah ini kita belajar buat di hari ketiga ya. Nah ini udah ada data yang ada di sini. Kita mau otak-atik datanya ini pakai fitur kolom, range, terus baris sama selnya. Jadi yang pertama kalau kita mau ngaturnya, misal ini kolomnya ABC gitu. Nah, ini kita mau lebarin kolomnya, ini bisa kita blok di sini, terus kita geser ke kanan lebarnya. Kalau kita tingginya juga mau kita tinggiin, nah ini misal kita headnya kita tinggiin kayak gitu. Nah, untuk pengaturannya ini juga bisa kita pakai selain kita manual di sini, ini bisa juga pakai ada di home, terus di grupnya itu di format cell. Nah, si formatnya ini bisa nih kita row headnya itu mau dibikin berapa gitu. Misal ini bikin 10 gitu. Nah, ini 10. Kalau misal kita mau gedein lagi misal 20 gitu. Ini 20. Nah, kalau lebarnya kita mau ganti column width-nya itu misalnya kan 13 sekian, kita bikin 25 misal gitu. Ini lebarnya juga bisa. Nah, biasanya kalau saya pribadi biasanya aku pakai saya blok gini terus aku langsung auto column width-nya. Jadi ini auto langsung nyesuaiin. Buat tingginya juga aku auto kayak gini. Jadi lebih gampang gitu. Nah, terus misal nih ada beberapa kesalahan data di baris kelima gitu. Nah, ini mau kita hapus. Nah, hapus yang pertama ini bisa langsung kita klik kanan, terus kita delete. Oke. Nah, cara yang kedua bisa sama di home, terus di group cell-nya ini bisa langsung kita delete. Nah, delete-nya ini bisa macam-macam nih, delete a cell, delete rows, terus delete sheet. Nah, ini kalau sheet kan keseluruhan. Karena ini aku mau pakai yang row baris, jadi aku delete sheet row. Nah, gini. Nah, itu kan kalau delete. Nah, kalau kita mau insert nih, datanya ada di tengah nih, di antara 4 sama 5 gitu. Nah, misal kita di atasnya 4 deh. Nah, kita klik di sini di baris keempat, terus kita insert. Nah, ini insert cell, ini bisa insert row. Nah, ini kalau insert row, tinggal klik insert row. Nah, ini udah di atasnya 4. Nah, ini sekarang jadi 4 kosong yang ada di sini. Gitu. Kalau kita delete, tinggal di delete aja, klik kanan delete. Nah, terus kalau kita mau clear kontennya yang ada di baris keempat nih gitu, kita mau clear nih gitu. Nah, ya udah kita klik kanan, terus habis itu clear konten gitu. Nah, cara yang lain itu juga bisa pakai yang ada di sini, editing. Nah, di sini tinggal kita clear aja nih, clear. Terus mau kita clear apa nih? Kalau kita clear format, nanti formattingnya aja nih yang bakalan clear. Kalau konten nanti keseluruhan. Nah, kalau sama komennya, nanti ada komen atau hyperlink, nanti tinggal pilih aja. Nah, ini kalau kita mau clear semuanya, yaudah tinggal klik aja clear all gitu. Oke. Nah, terus setelah itu ada yang lupa kalau kita mau insert tadi kan insert baris. Nah, kalau kita mau insert cell berarti tinggal insert terus insert cell. Ini kalau misal kita ngebloknya ini satu baris ya kayak gini, tapi kalau kita nanti ngebloknya cuma satu nih di kolom di sel Z B4 gitu. Dengan produknya Z ini tinggal insert terus insert cell. Nah, ini nanti insertnya ini bisa macam-macam. Mau insert ke kanan, insert ke bawah, down, entire row. Jadi entire row tuh di row di baris keempatnya itu, atau entire column di kolom B-nya. Kalau kita tadi kan udah nyobain tuh yang entire row. Sekarang kalau entire column. Nah, ini kayak gini. Jadi yang di insert tuh di sini gitu. Nah, oke.
Begitupun juga dengan fitur yang delete cell, delete column gitu. Nah, terus kalau udah kita lanjut ke beberapa yang biasanya saya pakai. Ini misal kita mau ngegabungin nih, gini. Misal ini kita mau gabungin karena ini suppliernya aku pakai 2 kolom. Ini misal A, B gitu. Nah, ini misal aku pakai 2 kolom, kan headernya cuma satu nih, supplier sama-sama supplier. Jadi aku gabungin, aku blok ke kanan, terus di merge. Gini. Jadi ini ada satu header buat 2 kolom, kolom A sama kolom B. Tuh. Nah, biasanya biasanya kan ini kalau kita settingannya kayak gini, biasanya kan di bawah ya untuk tulisannya. Nah, ini kita bisa setting juga alignmentnya, mau dibikin formatnya kayak gimana. Kalau ini formatnya center, kalau kita di right, nah ini ke kanan, kalau left nanti ke kiri. Nah, misal ini di tengah, terus ininya alignmentnya untuk ininya kan ini udah di bottom nih. Nah, mau kita tengahin gitu, atau kita kasih ke atas kayak gitu. Nah, kalau misal nih kita lebarnya si kolomnya supplier ini kolom A sama B ini lebarnya segini, tapi tulisannya misal panjang banget nih gitu. Supplier gini deh, misal ngarang ya ini. Nah, ini kan nggak kelihatan kan sisa-sisa dari tulisannya ini. Ini kalau bisa kita liatin dengan cara di wrap text. Jadi ini nanti wrap text ini bisa jadi beberapa baris dalam satu selnya itu. Gini. Misal kita klik ya. Nah, ini jadi 3 baris di sini. Oke, nah ini misal mau kita sesuai. Nah, kayak gini. Jadi ngefit ke selnya kayak gitu. Habis itu fitur yang biasanya aku pakai ini juga ada namanya format painter. Nah, ini biasanya aku pakai kalau aku pengen nge-copy format satu sel tertentu atau kolom tertentu atau baris tertentu ke sel yang lain gitu. Misal ini B. Nah, ini formatnya ini aku kasih warna kuning fill colornya, terus angkanya aku kasih warna merah misal gitu. Nah, terus yang di ini range ini aku juga mau kasih hal yang sama gitu. Daripada aku ngeklik di sini, ini mending aku klik di sini terus format painter, terus aku tinggal blok ke bawah. Nah, ini udah ngikutin sama formatnya kayak gitu untuk fitur yang sering aku pakai. Terus selanjutnya ini masih di home. Ini nanti kan ini soal angkanya ini formatnya nanti bisa macam-macam nih. Ini bisa angka biasa, ini bisa kita ganti persentase di sini. Nah, ini 200%, ini kita ganti juga. Nah, ini misal kita mau format painter, tinggal ke bawah gitu. Nah, ini kita bisa juga ganti yang lain. Biasanya kan kalau di kantor tuh aku biasanya pakainya tuh kalau nggak number, nih number. Terus habis itu accounting, atau ini misal currency. Terus misal kita mau pakai persentase balik tadi, short date atau tanggal yang pendek. Kalau long date ini udah ada nama harinya, bulannya juga pakai nama, nggak pakai angka gitu. Nah, ini bisa kita atur. Nah, misalnya ini pakai number yang normal ya. Nah, terus ini tadi yang currency nih. Ini currency. Terus kalau kita mau, ini kan dua angka setelah koma ya. Kalau kita mau kurangin, ini decrease desimalnya kita klik. Nah, gini. Kalau kita mau nambahin desimalnya misal jadi 5 gitu. Nah, ini bisa klik yang ada di sini.